Hi guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini saya akan berbagi tips kembali, yaitu tentang krim yang bagus sekali untuk mengatasi jerawat sedang maupun jerawat yang meradang. Oke, sebelum saya lanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi tips dan bersharing untuk produk-produk yang sangat rekomen untuk teman-teman yang punya masalah dengan jerawat ataupun dengan problem masalah kulit wajah lainnya. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, produk ini itu sangat bagus sekali untuk jerawat. Alhamdulillah saya sudah mencobanya selama 1 minggu atau 2 minggu ya, sekitar 2 mingguan. Dari respon di respon di kulit saya itu alhamdulillah bagus. Tetapi ada plus minusnya ya, mungkin ada plus minusnya juga, nanti saya akan jelaskan. Oke, mungkin teman-teman juga penasaran apa produknya. Ini dia teman-teman. Ini produknya, namanya itu Benjolan CL. Nah, untuk Benjolan ini banyak saya itu melihat di TikTok ya, sangat banyak sekali yang mereview dan juga FYP ya di TikTok saya. Kebetulan saya kan lagi membutuhkan ya produk apa yang bagus untuk mengatasi jerawat. Alhamdulillah saya melihat ini si Benjolan CL ini di FYP TikTok saya. Saya mendapatkan produk ini itu di apotek ya, banyak sekali di apotek dijual, dan ini itu harganya sekitar 42.000. Kalau di saya itu 42.000. Ini itu bahan aktifnya benjolat dan benzoyl peroxide yang 5%, kemudian mengandung clindamycin fosfat juga 1,2%. Nah, untuk benjolan ini banyak sekali variannya. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, dan juga ada yang warna biru. Nah, masing-masing itu bahan aktifnya itu sama ya, benzoyl peroxide, hanya saja untuk persentasenya berbeda-beda. Jadi disesuaikan untuk separah apa kondisi kulit wajah kita yang berjerawatnya. Oke, nanti saya akan munculkan ya di layar perbedaannya antara warna hijau, kuning, dan juga warna birunya. Untuk manfaatnya mungkin sama saja ya, karena mengandungnya juga kan sama, mengandung benzoyl peroxide, dan manfaatnya itu untuk menyembuhkan jerawat, untuk lebih ke membunuh bakteri penyebab jerawat. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah dengan jerawat, silahkan coba gunakan si benjolan peroxide ini, si benjolan ini. Kalau saya menggunakan benjolan CL ya, karena selain mengandung benzoyl peroxide 5%, ini juga mengandung clindamycin fosfat sebanyak 1,2%. Untuk netonya itu 10 gram, dan bentuknya itu acne gel teman-teman. Ini tuh acne gel. Kan di sini tuh tertuliskan ya acne gel, tetapi isinya itu kayak krim biasa. Dan penggunanya itu jangan banyak-banyak, cukup sedikit saja, karena ini tuh termasuk obat keras teman-teman. Nih, di sini saya buka ya. Ini bungkusnya, ini dalamnya seperti ini. Jadi kecil. Ini tuh penggunaannya hanya digunakan selama 2 bulan. Jangan lebih 2 bulan ya. Kalau sudah 2 bulan mungkin jangan dipakai lagi, karena dalam aturannya itu setelah kita buka selama 2 bulan kemudian jangan dipakai lagi. Di sini tuh ada tercatat nih, ada tanda K ya, K warna merah, itu di tandanya obat keras. Jadi jangan coba-coba menggunakan krim ini untuk jerawat yang pokoknya intinya jangan digunakan sembarangan, karena ini tuh tergolong si krim yang keras. Krim ini itu sudah saya gunakan selama 2 mingguan. Dikarenakan saya masih muncul jerawat ya, tapi gak banyak, hanya 1, 2, 3 saja. Kenapa saya menggunakannya yang warna biru? Kenapa yang warna biru? Karena menurut saya kan belinya ke apotek ya. Menurut apotekernya yang paling bagus itu ini, karena mengandung clindamycin fosfat. Jadi benjolan dan clindamycin itu bisa
bisa membunuh bakteri lebih maksimal. Jadi untuk yang warna biru ini, varian warna biru ini digunakannya itu untuk si jerawat yang sudah parah atau meradang. Selain warna biru, ada juga yang warna hijau. Warna hijau itu mengandung 2,5% benjolat. Nah itu digunakannya untuk jerawat yang ringan ya, seperti berentusan kayak gitu-gitu ya, berentusan itu menggunakannya si benjolat yang warna hijau. Kemudian selain warna hijau ada juga yang warna kuning teman-teman. Warna kuning itu mengandung 5% benjolat. Beda ya dengan yang warna biru. Kalau warna biru itu kelebihannya ada clindamycin fosfatnya sebanyak 1,2%. Kalau yang warna kuning untuk yang warna kuning itu tidak mengandung clindamycin, tetapi untuk kadar benjolatnya sama ya, benzoyl peroxide-nya sama, yaitu 5%. Itu digunakan untuk jerawat yang sedang. Kalau itu tadi kan yang biasa ya. Yang biasa kalau yang warna hijau itu yang kayak berentusan, kalau yang warna kuning itu kalau kayak jerawat yang bernanah gitu, kayak jerawat yang bernanah. Nah, untuk yang warna biru ini itu untuk jerawat yang meradang. Jadi jerawat itu timbulnya banyak. Untuk penggunaannya digunakan hanya 2 kali saja teman-teman ya, hanya digunakan 2 kali saja dalam sehari. Jangan lebih karena ini tuh obat keras, dan penggunaannya itu jangan banyak-banyak, cukup dioleskan tipis-tipis saja ke daerah-daerah yang membutuhkan si benjolat ini. Jadi jangan digunakan kepada seluruh wajah. Jadi dikarenakan ini aknesia, jadi maksudnya kayak obat botol gitu. Jadi digunakannya untuk jerawat untuk daerah yang berjerawat saja. Jadi jangan dioleskan ke daerah-daerah yang tidak berjerawat. Yang saya rasakan menggunakan si benjolat ini, alhamdulillah di kulit saya itu cocok ya, di muka saya itu cocok. Yang saya rasakan dengan menggunakan benjolat ini, misalkan ya, saya kan ada jerawat misalkan di sini nih. Itu belum tumbuh belum muncul, kayak kan kalau jerawat itu beda-beda ya, ada yang bernanah, ada pun yang tidak bernanah. Kalau saya itu tipenya yang bernanah. Jadi awalnya itu cuma muncul ya, kayak muncul gitu kayak muncul gitu, timbul di wajah. Kemudian setelah dioles ini, besoknya itu langsung matang teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan benjolat ini, jadi jerawat itu sesuai yang saya rasakan itu si jerawat menjadi matang teman-teman. Jadi setelah matang kemudian meletus, setelah meletus kemudian nantinya akan langsung kempes. Tetapi yang saya rasakan, saya kan belum tahu ya, pertama memakai ini saya oleskan kan tipis-tipis. Ternyata daerah yang pinggirannya itu teroles si benjolat ini, besoknya itu langsung kering teman-teman. Jadi sangat terasa sekali si benjolat ini. Jadi jangan hati-hati, jangan digunakan sembarangan. Jadi gunakanlah sewajarnya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kegunaan si benjolat ini yaitu yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan sel teman-teman. Jadi bisa mempercepat pertumbuhan sel kulit kita yang rusak. Kemudian manfaat dari benjolat ini juga bisa mengatasi masalah jerawat. Nah teman-teman, jadi kenapa saya gunakan ini? Karena saya tuh penasaran, kebetulan saya ada timbul jerawat, jadi saya gunakan ini. Dan benar-benar bagus untuk menurut saya ya. Tetapi jangan digunakan di daerah-daerah yang tidak membutuhkan si krim ini, karena bisa membuat kulit kita itu terkelupas teman-teman. Jadi kering, jadi kayak gitu kering pokoknya. Jadi terkelupas, kering si kulit wajah kita kalau menggunakan ini terlalu banyak. Jadi oleskan saja ke daerah-daerah yang membutuhkan ini saja ya. Setelah itu si benjolat ini itu bisa membunuh bakteri penyebab jerawat. Nah jadi kenapa kita jerawatan, itu akibat dari wajah kita itu terbanyak bakteri, sehingga sehingga muncullah jerawat di wajah kita. Dengan menggunakan si benjolat ini bisa dibunuh ya, dengan menggunakan si gel ini tuh bisa membunuh bakteri penyebab jerawatnya. Jadi jerawat bisa lebih cepat sembuh. Selain itu, karena mengandung clindamycin dan juga benjolat, si benjolat ini tuh bisa mengatasi peradangan teman-teman. Nah untuk yang peradangan bisa menggunakan si yang mengandung clindamycin ini.
Karena untuk yang lain, untuk yang warna kuning dan warna hijau itu kurang efektif untuk digunakan ke kulit wajah yang jerawatnya itu sudah meradang. Jadi bagusnya itu menggunakan si benjolak yang ini. Selain itu, ini juga bisa membersihkan pori-pori, teman-teman, bisa membersihkan pori-pori terdalam. Jadi pori-pori kita yang tersumbat itu bisa menyebabkan jerawat. Dengan mengoleskan ini, nanti pori-porinya akan dibersihkan oleh benjolak dan clindamycin ini. Selain itu, si benjolak CL ini bisa menyamarkan bekas jerawatnya juga. Jadi sekaligus ya bisa menghilangkan jerawat dan juga bisa menghilangkan bekas jerawatnya. Tetapi yang saya rasakan ya, mungkin untuk menghilangkan jerawat bener sih boleh ya, sangat bagus sekali. Tetapi untuk menghilangkan bekasnya itu butuh waktu dan butuh proses, jadi tidak instan. Itu ya yang saya rasakan setelah menggunakan ini. Mungkin untuk reaksinya di wajah teman-teman mungkin ada perbedaan ya. Jadi apa yang saya gunakan belum tentu cocok di teman-teman. Jadi di sini saya mau sharingkan saja produk apa yang bagus untuk mengatasi jerawat, khususnya jerawat yang meradang dan juga berdarah. Saya menggunakan ini dan alhamdulillah cocok. Selain ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya juga ya teman-teman, efek sampingnya. Dikarenakan ini obat kimia ya, bahan kimia dan juga obat keras, pasti akan ada efek sampingnya. Tetapi jangan kalau kita menggunakannya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan, insya Allah tidak akan terjadi efek samping yang berbahaya. Ini saya akan sebutkan ya efek sampingnya apa saja. Yang pertama itu gatal. Tetapi yang saya rasakan itu tidak ada gatal ya, alhamdulillah. Kemudian kulit kering. Nah kalau ini benar, kulit saya itu menjadi kering ya, pinggiran jerawatnya itu menjadi kering. Bahkan sudah saya cuci muka juga masih tetap teman-teman, masih tetap kering. Kulit menjadi memerah, kemudian kulit mengelupas. Nah yang saya rasakan itu tidak ya, kalau memerah itu enggak, tetapi kalau kulit mengelupas iya. Kemudian ada sensasi terbakarnya, terbakar pada kulit. Tetapi yang saya rasakan itu tidak ada ya teman-teman, alhamdulillah. Mungkin untuk respon kulitnya beda-beda mungkin ya. Ini itu efek samping yang tertera di di kemasannya. Yang pertama itu gatal, kulitnya menjadi kering, kulit mengelupas, kulit memerah, dan juga sensasi terbakar. Tetapi yang saya alami dan saya rasakan untuk gatal enggak, kulit kering iya, kulit mengelupas juga iya, kulit memerah enggak, dan sensasi terbakar itu juga enggak. Jadi yang saya rasakan itu hanya kulit kering dan mengelupas saja. Siapa saja sih yang bisa menggunakan si benjolak ini? Benjolak ini itu bisa digunakan oleh teman-teman yang umurnya itu sudah 12 tahun ke atas. Jadi tidak boleh digunakan untuk 12 tahun ke bawah. Karena mungkin dikarenakan produknya itu sangat keras, ininya obat keras, dan digunakannya itu hanya di luar saja ya, jangan digunakan untuk daerah dalam tubuh. Contohnya kayak diminum kayak gitu teman-teman, nggak boleh. Ini hanya digunakan untuk di luar saja. Ini teman-teman yang harus digarisbawahi, untuk menggunakan si benjolak Forest ini jangan dicampur dengan produk-produk yang lain seperti alkohol, salicylic acid, pelembab, dan juga toner yang mengandung alkohol dan salicylic acid. Kenapa? Karena si benjolaknya kalau tercampur alkohol dan juga salicylic acid nanti tidak akan maksimal dalam mengatasi jerawat kita yang sedang kita obati dengan benjolak ini. Jadi hindari produk-produk yang mengandung salicylic acid dan juga alkohol ketika kita menggunakan ini. Benjolak ini jangan digunakan untuk teman-teman yang sedang menyusui atau sedang hamil. Kenapa? Karena si benjolak CL ini sangat tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang sedang berjerawat tetapi sedang mengalami hamil dan juga menyusui, karena obat ini keras. Jadi apa yang kita gunakan itu pasti akan terserap oleh tubuh kita. Jadi tidak dianjurkan ya untuk teman-teman yang sedang hamil dan juga menyusui. Oke, mungkin cuma sekian untuk sharing kali ini. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang masih bingung mencari krim atau gel yang bagus untuk jerawat meradang ataupun jerawat yang ringan. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. See you next time. Sampai jumpa.